Halo pemirsa Badi TV, jumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan bahas lanjutan dari artikel yang ditulis oleh seorang pendatang. Kamu tahukah tidak, ada penyakit baru untuk orang Papua? Yang benar saja. Benar ini. Mau tahukah? Ayo ikuti pembahasan. Seorang pendatang bernama Willy Sart. Dia asal Jakarta, dia pernah tinggal di Papua. Dalam artikel pada poin kedua, saudara Willy Sart mengatakan bahwa orang Papua punya penyakit baru. Penyakit baru tersebut tidak banyak jumpai di dunia kedokteran modern. Katanya orang Papua punya penyakit baru yang bernama penyakit jatuh. Dengan penyakit jatuh, katanya telah mengorbankan banyak orang Papua, khususnya pemimpin gereja di Papua, yaitu Pastor Nato Gobay, Pastor Julianus Mote, Pastor Neles Tebay, dan Uskup John Saklil. Keempat pastor itu mati dengan cara yang sama, yaitu jatuh. Yaitu Pastor Nato Gobay jatuh tiba-tiba di kamar mandi setelah 30 menit sebelumnya memimpin ibadah di salah satu gereja Katolik di Nabire. Sedangkan Pastor Julianus Mote jatuh dan pingsan di Bandara Udara Wamena saat berangkat dari Jayapura. Dia sempat berobat di rumah sakit tapi tidak tertolong dan katanya sudah meninggal dunia. Dan Pastor Neles Tebay jatuh tiba-tiba di ruang kuliah STFT di Jayapura. Dia sempat berobat di rumah sakit Karolus Jakarta tapi tidak tertolong, kemudian meninggal dunia. Dan Uskup Timika, Pastor John Philip Saklil jatuh di halaman rumah keuskupan. Dia meninggal dunia setelah sebelumnya memimpin ibadah. Selain pemimpin gereja, banyak orang Papua meninggal dunia dengan cara yang sama, yaitu jatuh, kata Willy dalam artikel itu. Jadi penyakit jatuh itu paling berbahaya, maka orang Papua harus renungkan dan lakukan tindakan pencegahan supaya tidak terkena penyakit yang sama kepada orang Papua yang masih hidup. Untuk mengetahui penyebab kematian akibat jatuh, saya sudah cari berbagai sumber baik di internet, buku kesehatan, tapi tidak banyak yang saya temukan. Ada orang yang memang mati akibat jatuh, tapi orang tersebut punya penyakit gula. Dan ada orang yang mati setelah jatuh dari motor dan lain-lain. Jadi kedua kasus kematian akibat jatuh yang saya katakan itu tidak sama dengan 4 hamba Tuhan yang meninggal dunia setelah jatuh. Keempat pastor itu mati dalam keadaan normal. Jadi penyakit jatuh itu dikategorikan penyakit yang berbahaya khusus buat orang Papua. Oleh karena itu, orang Papua cari solusi yang tepat untuk menyelamatkan orang Papua yang masih hidup. Menurut saya, ada beberapa hal yang perlu lakukan oleh orang Papua sebagai solusi, yaitu sebagai berikut. 1. Perlu cari tahu dan perlu kaji ke dalam penyebab orang Papua mati atau meninggal dunia dengan cara jatuh atau dengan cara yang lain. Yang kedua, setiap orang Papua yang mati atau meninggal dunia dengan cara jatuh perlu lakukan otopsi. Kenapa lakukan otopsi? Untuk mengetahui penyebab kematian. Yang ketiga, orang Papua harus hindari atau jauhi hal-hal instan dan kembali ke tradisi. Kita harus renung kembali hidup orang Papua zaman dulu dan sekarang. Di mana orang Papua dulu mereka menghayati hidup tanpa ada sakit dan tanpa ada penyakit. Yang keempat, harus ada rumah sakit internasional di Papua. Seluruh kabupaten di Provinsi Papua sepakat dan kerjasama dengan rumah sakit di Pasifik. Dana OTUS di bidang kesehatan fokus bangun rumah sakit itu.
Hal itu sangat perlu dan sangat urgent untuk menghindari kepunahan orang asli Papua atau bangsa Papua. Yang kelima, orang Papua harus lakukan doa rekonsiliasi, mulai dari keluarga, kelompok, suku, dan bangsa. Damaikan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan alam. Hal itu dilakukan untuk memulihkan hidup kita supaya tidak mencurigai bangsa lain yang menjajah kita. Kita orang Papua sadar diri dengan kenyataan buruk yang sedang terjadi. Jangan bangga dengan apa yang ada pada kita, karena orang lain atau bangsa lain sedang unjuk gigi mau merampas apa yang ada pada kita dengan cara menghabiskan kita dengan berbagai cara yang kita rasa aneh itu. Jadi pembahasan kali ini cukup sampai di sini dan kita akan jumpa lagi pada pembahasan selanjutnya dengan topik orang Papua mati misterius. Semoga melalui pembahasan ini dapat sadarkan kita. Saya Papua, salam akal sehat, Badi M.